Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum fi 'afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan, jadi kita sudahi saja itu membahas tentang hadis maudhu'. Antum bisa baca sendiri itu hadis maudhu', hadis-hadis yang palsu maupun yang dhaif di kitab Al-Qaul Mubin fi Aqdil Musalli. Takmir mengusulkan kita bahas Bulughul Maram, dan kita mulai dari kitabun nikah. Kenapa kita membahas tentang fikih nikah? Karena banyak persoalan rumah tangga yang ternyata masalah itu disebabkan karena al-jahl dengan fikih pernikahan, dan juga karena masalah fikih nikah ini ada 7 bab dalam Bulughul Maram. Itu ada al-kafa'a wal khiyar, tentang sekufu dan pilihan. 2 bab Ishratun Nisa, tentang bagaimana cara bergaul dengan istri. 3 bab mahar. 4 bab muwalimah. 5 bab al-qasd, yaitu berbuat adil dalam apabila memiliki lebih dari 1 istri. 6 bab khulu'. Khulu' itu artinya menggugat, wanita menggugat cerai suaminya di pengadilan. Yang ke-7 bab perceraian. Jadi ini banyak persoalannya, atau babnya itu banyak. Bulughul Maram ya ikhwan adalah kitab yang ditulis, dikarang oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya, ma'ruf, beliau seorang muhaddits, ahli hadis dan ahli fikih yang dikenal dengan karya fenomenalnya yaitu Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ya, sampai kata Ibnu Rajab mengatakan apabila inilah yakni la fatha ba'da fath, tidak ada lagi buku yang lebih baik daripada Fathul Bari, penjelasan Sahih Bukhari. Buku ini Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ya, adalah buku yang membahas tentang masalah fikih, tapi juga di dalamnya dibahas tentang zuhud dan adab dan akhlak. Hikmahnya apa? Agar supaya orang-orang yang mempelajari fikih, ya, setelah dia memperbaiki lahiriahnya, hendaklah dia juga memperbaiki batin. Itu jamaah sekalian. Taib. Kemudian di sini jamaah sekalian,
Kenapa kita kenapa kita nggak memulai dari awal saja? Ya karena kita saya pribadi mengajar tentang bab taharah dari kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, juga kitab salat. Itu di sini sudah pernah bab salat. Zakat pembahasannya juga di kitab itu Mawsu'ah. Puasa Ramadan udah sering. Haji, nah itu nanti berkaitan ketika mendekati haji dan umrah. Maka kita pilih bab ini karena pentingnya. Di sini jemaah sekalian dibawakan hadis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-bata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Muttafaq alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Oh iya, saya menggunakan syarah, salah satu syarah yang terbaik untuk Bulughul Maram adalah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang diberi judul Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram. Artinya dan penjelasannya, kata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk, yakni memiliki kemampuan untuk menikah, maka adalah dia menikah. Ya, nanti penjelasannya. Sebab dengan menikah itu menundukkan pandangan dia dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak sanggup karena belum kerja, maka adalah dia berpuasa, karena itu bisa mengurangi tekanan syahwatnya. Qauluhu lana ya'ni lana nahnu ma'syar asy-syabab as-shighar min as-sahabah. Ya, yang dimaksud dengan berkata kepada kami, yakni berkata kepada para pemuda di antara para sahabat. Qala ya ma'syar bimakna ta'ifah. Yang dimaksud dengan ma'syar adalah sekelompok. Iya, sekelompok, wahai kelompok pemuda, gitu ya kawan. Kemudian asy-syabab huna jam'u syab, yuhtamal la yakunu masdaran wa yakunu ma'syar bimakna ya ashabus syab. Iya, yakni makna ya ma'syar asy-syabab yakni ya ashabus syabab, wahai para sahabat-sahabat dari kalangan pemuda. Wasyab yutlaqu ala man tajawaz al-bulugh ila 30 sana. Syab, pemuda, itu umurnya dari mulai balik sampai 30 tahun. Wa ba'dhum qala ila 40 sana. Sebagian ulama mengatakan pemuda itu sampai 40 tahun. Setelah 40 kahla, maka dia sudah mulai dewasa sampai umur 55. Di atas 55 syekh ya, itu istilah. Antum bisa menilai diri antum ini masih pemuda atau sudah dewasa atau syekh, gitu ya. Setelah itu di sini diterangkan kalimat, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan adalah dia menikah. Wa khussa asy-syabab bil khitab li'annahum hum alladziina yahtajuna ila ma wajjahum ilaih. Ditujukan ini anjuran menikah ini kepada para pemuda, sebab mereka punya karena memang mereka butuh dengan kalimat ini. Kenapa? Fasyahwatu fihim aktsar min asy-syahwati syuyukh.
Karena syahwatnya pemuda lebih besar daripada syekh atau kakek-kakek. Itu ya. Makanya berbahaya kalau pemuda itu syahwatnya gede dan dia dikhawatirkan takut zina. Padahal dia sudah mampu tapi dia menunda-nunda. Itu bahaya. Bahayanya apa? Khasyatal anat. Karena dikhawatirkan dia nanti jatuh ke dalam perzinahan. Minimal onan. Lah onan itu juga haram hukumnya. Itu ya kan. Jadi bagi yang sudah punya kemampuan dan dia bujangan, maka hendaklah segera dia mencari calon istri. Kemudian kalimat al-ba'ah, ba'ah itu kalau diterjemahkan secara bebas kemampuan ya. Ai qadrun 'alal ba'ah. Ini dia memiliki kemampuan untuk menikah. Jadi dia punya fulus untuk mahar, untuk ngurus ke KUA. Karena ngurus ke KUA itu bayar ya. Iya. Dan walimah walaupun sederhana. Dan kemampuan untuk memberi nafkah kepada istrinya nanti. Atau makna ba'a di sini yashmalul istita'a al-badani wal istita'a al-maliyah. Itu kemampuan badan. Yakni dia itu sehat. Iya. Itu ya kan. Sebab kalau dia sakit-sakitan atau apalagi penyakit menular, maka itu termasuk mawani'. Dilarang untuk sementara dia menikah karena dia masih sakit, menular. Seperti apa? HIV. Oh, bahaya. Ya. Harus diobati dulu sampai sembuh. Atau penyakit yang lainnya. Makanya harus seorang kalau mau menikah itu menanyakan riwayatnya orang ini, calonnya itu. Kalau dia mantan Syiah misalnya. Orang Syiah kan suka mut'ah. Sukanya nikah mut'ah, gonta-ganti pasangan. Maka harus dicek, cek kok cek kencingnya, cek darahnya. Dia sakit apa enggak itu? Makanya dalam ta'aruf itu ditanyakan sehat apa orang? Iya. Kalau dia bilang kadang-kadang gila, kadang-kadang gendeng, kadang-kadang sembuh. Wah, kadang-kadang gendeng ini bahaya. Lah kok kadang-kadang gendeng, harus diobati dulu itu. Lah ya oleh pas acara ijab kubul mau gendeng ya. Muncul gilanya itu, sentingnya itu kumat. Harus diobati dulu itu. Atau misalnya dia punya riwayat penyakit epilepsi misalnya, ayan. Tanyakan sama calonnya itu gelem nggak itu. Calonmu itu nanti kadang-kadang ayanan. Ya, dan biasanya ayan itu menurun ke anak-anaknya biasanya. Maka harus betul-betul tanya dulu kalau mau nikah. Kemudian istita'ah al-maliyah itu kemampuan harta. Karena syab idza lam yakun 'indahu istita'ah badaniyah fala hajata bihi lan nikah. Sebab kalau seorang pemuda badannya itu letoy, ya, loyo, lemes, tidak ada syahwat, lemah syahwat, maka dia tidak membutuhkan nikah. Ya. Kemudian idza kana indahu istita'ah badaniyah lakin laysa indahu mal. Jika dia badannya kuat tapi fulus tidak ada, fala indahu qudrah al nikah, maka juga tidak mampu untuk menikah karena enggak mampu untuk memberi mahar maupun
nafkah. Walakin qad yaqul qa'il innal murad bil istita'ah huna al-istita'ah al-maliyah. Ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud kemampuan di sini kemampuan harta saja. Iya, sebab Nabi SAW menyatakan barang siapa yang tidak sanggup menikah karena belum punya pekerjaan, maka adalah dia berpuasa. Fa inna hadha yadullu ala anna al-mukhatab ladaihi qudrah badaniyah. Berarti sabda Nabi ini ditujukan pada pemuda, berarti dia memang kuat badannya, tapi dia tidak memiliki harta. Gitu. Maka dianjurkan puasa. Ya. Artinya berarti apabila seorang pemuda memiliki kekuatan badan sehat dan dia memiliki fulus untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Bahkan kalau dia dikhawatirkan jatuh ke dalam perzinaan atau onani, wajib nikah. Bukan sunnah lagi, wajib. Itu ya. Karena ada sebagian orang pemuda kuat badannya, fulus banyak, nggak nikah. Lah apa itu nggak nikah? Iya, wajib itu nikah. Baik. Hikmah pernikahan di sini dijelaskan oleh Nabi, aghadul basar wa ahsanul farj. Yaitu bisa menahan pandangan dan menjaga melindungi kemaluan. Jadi dia akan menyalurkan dengan yang halal. Walam yakul akthar wa akthar lil walad. Ma'anahu akthar lil walad. Karena ghalab mimma yakun bi ghadul basar tahsin al farj. Kenapa Nabi tidak menyebutkan dengan menikah itu akan banyak anak? Ya. Gitu. Karena dengan menikah memang salah satu sebabnya banyak anak. Karena umumnya mayoritas para pemuda keinginan mereka dengan menikah itu adalah untuk menundukkan pandangan dan melindungi kemaluannya dari yang haram, karena sudah ada penyaluran yang halal. Walihada tajidu alladzina yuhanni'unahum bizawat la yatabadir al-adhan innahum yuhanni'unahu bi annahu wajada hardan yabdhuru fi yakunu lahu mawla bal rubbama yakunu lahu tarayyuth fil injab limuddat sanatayn aw thalatha aw arba'. Innama yuhanni'una la ajli ma yakun bihi ghadul basar. Baik, oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang-orang yang mendoakan kepada para pemuda yang menikah itu, yang pertama kali mereka pikir bukan semoga kamu banyak anak di awal, karena ada sebagian pengantin tidak ingin segera punya anak. Karena ada sebagian yang begitu ya. Di sini diterangkan, kadang dia ingin menunda punya anak nanti setelah 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun. Tapi orang-orang ketika mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk pengantin itu, sebab dia telah mendapatkan sebab yang menyebabkan dia akan bisa menundukkan pandangannya dan terlindungi kemaluannya. Gitu ya kawan, sehingga didoakan. Walihada lam yadhkur Nabi sallallahu alaihi wasallam al-faedah 'azimah wa hiya kathratul walad. Oleh karena itu Nabi tidak menyebut di sini faedah yang agung dari pernikahan di dalam hadis ini, itu banyak anak. Li'annahu yukhatibul asy-syabab, sebab Nabi berbicara dengan para pemuda. Wa aham syai' ladihim adzalil amra. Yang paling penting untuk para pemuda adalah 2 hal. Itu ya. Kalimat aghaddu yakni asyaddu ghaddan lil basar. Wal ghaddu huwa an-naqs. Yani annahu yahjizu al-basar an-nadhar wan nisa. Iya.
Di sini Nabi SAW menyebut salah satu hikmahnya adalah bisa menundukkan pandangan. Ya. Ghad itu maknanya naqs. Ini mengurangi apa namanya? Pandangan matanya kepada yang lainnya. Atau membatasi pandangannya dari melihat wanita. Wa hadha syai'un mujarrab musyahad. Ini adalah perkara yang nampak. Fal insan idza tazawwaja ghadda basarahu 'anil nadhar ila nisa. Seorang apabila menikah maka dia menundukkan matanya dari melihat wanita. Amma qabla dzalik, adapun sebelum nikah, fa inna yukhsha an yudima an-nadhar ila nisa. Dikhawatirkan nanti kalau dia belum nikah, menunda-nunda nikah ya. Dikhawatirkan dia akan selalu melihat wanita. Binaan ala ma jabalahu Allah alaihi min hadhil ghariza. Iya. Ya karena memang manusia punya syahwat. Kalau dia belum nikah maka dia khawatirkan nanti dia melihat wanita-wanita. Wa in kana al-insanu qad yakun indahu min al-iman ma yamna', walaupun orang mukmin itu memiliki keimanan yang bisa menghalangi yang haram. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Nabi kepada kaum mukminin laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka. Kemudian Nabi menyebut ahsanul farj, bisa lebih menjaga kemaluannya, yakni menghalang amna, yakni minus milahis, yamna min manfihi, ini bisa menghalangi kemaluannya dari zina. Itu ya kawan. Amna minal muharram, yakni anil fahisha, yaitu lebih bisa menghalangi, dengan menikah itu menghalangi dia dari perbuatan fahisyah, yaitu zina. Fa innahu yamna'u al-insan min al-fahisha. Na'am. Walidzalika amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul idza ra'a min imra'atin ma yu'jibuhu an ya'ti ahlahu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada seorang laki-laki apabila dia melihat wanita yang menakjubkannya di luar, maka hendaklah dia mendatangi istrinya. Innama ma'aha mithlul ladzi ma'aha. Apa yang dimiliki oleh wanita yang di luar itu, ya, apa yang ada pada istrinya itu sama dengan apa yang dimiliki oleh wanita yang ada di luar. Yani ma'ahlik, kau bersama istrimu, mithlul ladzi kana ma'allati a'jabatka. Gitu ya. Wa man lam yastati', barang siapa yang tidak sanggup, ya, yakni al-ba'ah, yakni dia tidak memiliki kemampuan harta, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa. Ya, alaihuna, nah, ya, hendaklah dia sering puasa. Dimaksud dengan puasa di sini al-imsaku 'anil ta'am wa syarab ta'abudan lillah. Itu menahan diri dari makan dan minum dalam rangka mencari ridha Allah. Min tulu'i syams ila ghurubi syams, dari mulai terbit subuh sampai tenggelam matahari. Al-murad bis-shaum huna shaum syar'i. Itu puasa secara syar'i, bukan sekedar menahan diri dari makan, yakni diet. Bukan sekedar diet, tapi benar-benar dia puasa dalam rangka ibadah. Gitu ya, kawan. Tayyib. Lianna as-shaum al-lughawi huna la ma'na lahu. Sebab kalau orang hanya sekedar menahan makan dan minum secara makna, secara bahasa, ya, nah itu. Hatta orang kafir juga melakukan itu. Wa li'anna al-qa'idah al-muqarrara an yuhmal kalam kullu mutakallim ala urfi. Iya, karena setiap perkataan itu harus diartikan menurut kebiasaan di sini. Kalau perkataan Nabi berarti kebiasaannya, maksudnya adalah definisi menurut syariat. Li'annahu musyarri'.
Sebab Nabi itu yang menyampaikan syariat ini. Iya. Tapi kalau misalnya ada seorang menjelaskan secara bahasa, puasa itu berarti cuma menahan diri. Kalau berkaitan dengan makan dan minum ya berarti diet. Tapi bukan itu maksudnya dari dalam maksud daripada hadis Nabi. Fa innahu lahu wija'. Ini siapa yang tidak sanggup untuk menikah karena dia belum punya kemampuan harta, ya, maka adalah dia berpuasa karena itu bisa wija. Gitu ya kan. Wija di sini maknanya itu bisa mengurangi syahwatnya. Ya, bisa menghalangi kuatnya syahwat wa thawaraniha. Ya. Ini puasa an-sawma yaqta' asy-syahwah. Puasa itu bisa memutuskan syahwat saat itu. Sehingga fayaqillu 'alal mar'i at-ta'ab min ajliha. Sehingga bisa mengurangi kelelahan seorang pemuda itu dari gejolak syahwatnya. Coba perhatikan di sini ya ikhwani, bahwa Nabi SAW ini perhatian dengan para pemuda. Ya. Sebab kalau mereka tidak diarahkan secara agama, mereka akan melakukan apa? Banyak kemungkaran. Misalnya apa? Memperkosa anak wong. Nah, ketika disuruh puasa berkurang. Atau dia akan pacaran, melampiaskan dengan pacaran, akan kemungkaran. Atau yang lainnya, onani misalnya. Antum tahu ya kan? Onani itu, di sini ada dokter ya, Pak Dokter mana? Biasanya ada Pak Dokter. Itu bisa menyebabkan menurunnya kemampuan spermanya, dan itu menyebabkan dia mandul, laki-laki itu. Ya. Mana dalilnya bahwa onani itu haram? Begitu pula masturbasi, sama aja haram. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Kecuali terhadap istri-istrinya dan budak-budak perempuannya, maka itu tidak tercela. Jadi Nabi mengecualikan cuma dua. Syahwatnya disalurkan kepada istrinya atau kepada budak perempuan. Zaman sekarang belum ada budak perempuan. Pembantu itu bukan budak, karena wong iku. Ya. Kadang bojone wong iku. Nah, ya, maka dia tidak tercela. Barang siapa mencari di luar itu, ini di luar istri dan di luar budak perempuan, maka dia melebihi batas. Nabi tidak, Allah tidak mengecualikan kecuali dua saja. Berarti selain itu haram. Termasuk apa? Onani dan masturbasi. Definisinya apa? Antum tahu lah itu. Masa nggak tahu sih definisinya onani? Ya, itu ya. Kemudian faedah daripada hadis ini, husnul khitab Nabi SAW. Ya, bagusnya Nabi dalam menyampaikan, dalam dakwah. Jadi beliau itu kalau memberikan nasihat itu yang memang betul-betul nasihat itu dibutuhkan. Kalau pemuda, mereka membutuhkan nasihat tentang apa? Pernikahan, karena itu solusi bagi mereka. Di antara faedahnya adalah asyab al-qadir ala zawaj yajibu alaihi yatazawwaj. Pemuda yang mampu, yang punya fulus, wajib nikah. Ya, karena dalilnya fal yatazawwaj, hendaklah dia menikah. Ini persu, Nabi menyuruh sih. Lah kata kerja perintah itu hukumnya apa?
wajib menurut katsir min ahli ilm. Kebanyakan dari para ulama mengatakan demikian. Perlu diketahui ya kawan, bahwa menikah itu hukumnya masuk ke dalam hukum 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Iya. Ini kalau dikhawatirkan dia zina dan dia mampu, maka wajib dia nikah, wajib. Jadi kalau dia menunda-nunda dan tidak mau menikah padahal dia mampu, maka dia berdosa. Berdosa. Bahkan dia dikhawatirkan jatuh ke dalam perzinahan. Kemudian yang kedua, sunnah. Ini kalau dia sudah punya istri, ya, lalu dia ingin nikah lagi, maka itu hukumnya sunnah. Nah, itu orang banyak nggak tahu masalah ini. Tapi dengan syarat adil ya, syaratnya adil. Mengapa sunnah ya kawan? Ya karena Allah menyuruh, fankihu ma taba lakum minan nisaa mathnaa wa thulatha wa ruba'. Fa in lam ta'dilu fa wahidah. Perhatikan di situ. Yang ini nikahlah ala kalian wanita-wanita yang kalian anggap suka, yang ini baik menurut kalian 2, 3 atau 4. Jika tidak mampu baru 1. Maka di situ menunjukkan didahulukan poligami daripada 1 bagi yang mampu. Maka sunnah hukumnya. Haram. Kenapa kadang haram? Ya ini kalau dia punya penyakit menular. Ya, ya khawatirnya nanti menularkan virusnya itu. Misalnya dia menyembunyikan bahwa dia sakit HIV/AIDS. Ditanya sama calonnya, kamu sehat enggak? Sehat katanya. Padahal dia masih belum sembuh dari penyakit menularnya itu. Akhirnya dia nikah, akhirnya menulari. Nah itu kan berarti dia berbohong, menipu dia, menyakiti. Maka hukumnya haram bagi dia untuk menikah saat itu karena dia punya penyakit menular. Ini penting ya kawan, itu disampaikan. Pernah di zaman ketika Nabi SAW menikahi seorang wanita dari Bani Ghifar, ya, maka ketika malam pertama ternyata di badannya wanita itu ada penyakit kulit menular. Kata Rasulullah, pakailah pakaian dan pulanglah kamu ke keluarga. Kemudian Nabi berkata kepada keluarganya wanita ini, dalastum alayya, kalian menipu saya. Maka apabila anak-anak itu ada yang sakit menular, disembuhkan dulu, diobati dulu. Misalnya TBC, misalnya berobat dulu itu 6 bulan itu ke dokter, minum obat selama 6 bulan sampai sembuh total, baru nikah. Baik. Kemudian di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, يعني مثلا لو أننا كنا نقاتل الكفار ونحن في بلادهم فإن النكاح هنا يحرم لأنه يخشى من استرقاق الولد ربما يستولي الكفار على المسلمين يسبوا ذريتهم. Di antara nikah yang haram itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu apabila di medan pertempuran, ya, melawan orang kafir, apalagi di negeri kafir, maka menikah di situ hukumnya haram karena dikhawatirkan nanti anak-anaknya, yani kalau dia nikah terus istrinya hamil, khawatirnya nanti anak-anaknya itu dijadikan budak. Begitu ya. Maka mala yatimmu daf'il haram illa bi fahuwa wajib. Maka ada kaidah mengatakan tidak sempurna menolak yang haram kecuali dengan itu, maka itu hukumnya wajib.
Oleh karena itu kalau misalnya nih para sahabat ketika pernah ya perang, kemudian jauh dari istrinya beberapa bulan, maka dia waktu itu Nabi membolehkan mut'ah, tapi setelah itu diharamkan. Dan para sahabat ketika menyalurkan syahwatnya itu tidak ingin punya anak dari budak-budak yang non muslim itu, atau dari wanita-wanita merdeka yang ahlul kitab. Jadi mereka melakukan azl gitu ya cuma. Idzan fajtinab nikah wajib, maka menjauhi nikah yakni pada saat perang seperti itu wajib. Walakin qalu idza kanat hunaka darura bi an khafa az-zina bi tarki fa innahu yajuz. Tapi kalau dikhawatirkan takut zina, jatuh ke dalam zina, ya kalau meninggalkan nikah, maka nikah saat itu boleh dengan ahlul kitab. Tapi ya itu tadi, para sahabat tidak ingin punya anak. Yang penting syahwatnya tersalurkan yang halal. Jelas ya jemaah? Dari sini ada sebagian penanya ya dari Saudi Arabia ketika mereka studi di Amerika, S1, S2, S3 laki-laki. Mereka bertanya pada Syekh bin Baz, "Syekh, saya ini pemuda, ya belajar di Amerika lama, boleh nggak saya menikah dengan wanita Kristen? Tapi dalam hati saya menyembunyikan, jika saya sudah selesai saya ceraikan dia." Syekh bin Baz mengatakan boleh, kan dalam hati, nggak diucapkan. Jelas ya jemaah? Gitu. Karena dia khawatir zina. Daripada zina lebih baik menikah. Makruh. Bagaimana yang makruh ini? Yukrahul insan faqir laisa lahu syahwah. Ini makruh seorang laki-laki menikah dia karena dua sebab. Itu fakir dia, miskin, dan dia nggak punya syahwat. Ini syahwatnya kurang. Limadha? Lianna hadha az-zawaj la yastafidu minhu ila al-irhaq. Karena kalau dia memaksakan diri untuk menikah, maka dia akan lelah. Bermasalah nanti dengan istrinya. Istrinya minta uang, nggak ada fulus, bertengkar akhirnya. Istrinya minta jima, wahada letoy, ya, nggak sanggup dia. Lemah fulus, wah lemah syahwat. Aduh musibah dah. Makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah dari lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Lemah itu apa? Umum. Lemah badan. Karena apa? Ya banyak sebab. Orang lemah badan itu kan banyak sebabnya. Tanya sama dokter. Ya. Lalu termasuk lemah itu lemah syahwat. Termasuk lemah ini lemah ekonomi. Itu ya. Oh, yarhaqu nafsuhu bil infaq ala zawjatihi wa ri'ayatiha. Maka dia berusaha payah, pontang-panting, ya, untuk memberi nafkah kepada istrinya. Hadza la syakka annahu syaq. Jelas ini berat bagi dia. Mau menafkahi dirinya aja berat, apalagi orang lain, istrinya. La da'iya lahu ma dama ar-rajul laysa bi syahwah. Apalagi dia enggak punya syahwat. Fala hajat litazawuj, maka dia enggak butuh untuk menikah. Ya. Lebih bahaya lagi, ya kawan, ini kalimat menarik ini ya. Syekh mengatakan laisa fi syahwah. Ini banyak macamnya. Di antaranya, wal'iyadzubillah, ada seorang laki-laki, dia tidak punya syahwat sama istrinya. Dia lebih syahwat sama sejenis. Wah, ini khotor, bahaya.
Loh, penyakit ini zaman sekarang ini. Hati-hati. Antum kalau misalnya ada calon mantu, cek dulu deh ini. Bobot bebet apa itu ya? Riwayatnya kayak apa ini? Kalau dia gayanya rada melambai gitu ya. Wah, bahaya. Ya. Cek dulu. Saya pernah mendengar ada seorang ngaji sunnah, laki-laki, seneng dengan laki-laki. Astagfirullahaladzim. Ini penyakit ya. Ini penyakit kelainan seksual. Gimana obatnya ini? Obatnya dicambuk. Siapa sih nyambuk? Ya terserah, suruh siapa aja deh. Di rumah sana. Ibunya ta, ayahnya ta. Cambuk apanya? Punggungnya. Supaya sembuh itu kelainannya itu. Termasuk kelainan-kelainan yang aneh-aneh ya. Ya, ketagihan-ketagihan yang aneh-aneh itu yang haram. Itu obatnya adalah dicambuk punggungnya. Di samping itu dia juga minta sama Allah ya, berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari kelainan-kelainan itu. Dan dia membaca akibat buruk dari kelainan itu seperti gai, itu dosa besar itu ya. Jadi karena syahwat dengan istrinya, karena dia syahwatnya kepada sejenis. Ya Allah, musibah. Kemudian ada lagi hukumnya adalah mubah. Bagaimana hukum nikah itu mubah? Yakun lil insan lahu syahwat, lakin la mala lahu. Dia punya syahwat tapi enggak punya fulus. Fa huna naqulu bahu lakan nikah. Boleh kamu nikah min ghairi wujub, tapi tidak wajib, au istihbab, dan bukan pula sunnah. Wa dzalika li'annaka ghairu qadir 'ala al-ba', sebab kamu tidak mampu untuk memberi nafkah. Fa idza tazawwajta fa hadha mubah, tapi jika kamu menikah maka itu mubah. Gitu ya, kawan. Begitu pula seorang yang punya fulus tapi enggak punya syahwat, ini lemah syahwat, atau dia cacat ya, karena dia lumpuh tapi fulusnya banyak ya. Tiba-tiba ada seorang wanita, dia bilang sama laki-laki itu, saya mau nikah sama kamu tanpa syahwat, tidak masalah, yang penting dia dinafkahi. Fulus, wanita ini butuh fulus lah, daripada cuma pembantu nanti khalwat. Iya kan? Lebih baik jadi istrinya. Ada wanita seperti itu. Saya menerima apa adanya ini. Suaminya ini lumpuh. Dia merawatnya. Yang penting dia dapat rumah, dapat nafkah. Gitu ya. Nah, ini hukumnya boleh, mubah. Kenapa dinamakan mubah? Li'annahu laisa fihi ma yad'u ila nikah. Karena memang tidak ada hal yang membuat dia butuh kepada pernikahan. Karena dia tidak ada syahwat. Karena cacat atau lumpuh. Tapi kalau dia menikah, dia punya maslahat. Ini ada yang merawat dia. Dia lumpuh, dirawat sama istrinya. Cuma ngerawat aja. Gitu. Yang khamis di sini diterangkan tentang masnun, itu sunnah. Wal asl, ini hukum asal menikah itu sunnah. Walidzalika najidu anna al-ahkam al-arba'a al-ukhra kullu tahtaj ila sabab yahwilu ila min al-istibad ila wujub. Nah, jadi hukum asal menikah itu sunnah. Oleh karena itu 4 hukum yang lainnya, yaitu wajib, haram, makruh, dan mubah, itu kan ada sebab. Udah habis waktunya ya, kawan. Mana ketua ini?
Iya, habis. Ya Pak, Zan ya, penting bab ini ya. Iya, kayaknya belum ada bab nikah ini dibahas di masjid-masjid. Iya kan? Apalagi bab tolak perceraian, jarang. Maka ini kita bahas saja begini. Alhamdulillah setiap Rabu, insyaallah Rabu subuh, biidznillah ta'ala. Ini manfaat buat yang belum nikah, sebagai ilmu buat dia, dan bagi yang sudah menikah, supaya lebih bagus lagi pemahamannya tentang hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Demikian, mudah-mudahan. Apa, ada pertanyaan ya Pak? Barangkali ya sudah, nanti kita lanjutkan lagi faedah-faedahnya, karena Masya Allah ya, ini salah satu buku terbaik penjelasan terhadap Bulughul Maram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.